warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Devisa Fitri, NIM 142191036. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian haki. Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Secara substantif, pengertian haki dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya intelektual tersebut di bidang ilmu pengetahuan, seni, serta teknologi dilahirkan dengan pengorbanan maupun tenaga, waktu, serta biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai, apalagi ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan atau properti terhadap karya-karya intelektual. Bagi dunia usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai alat perusahaan. Sekian dari saya, Devisa Fitri. Terima kasih. Nama saya Rahma dengan NIM 142191054. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi hak kekayaan intelektual, yaitu jenis-jenis dari hak kekayaan intelektual itu. Nah, jenis-jenis hak kekayaan intelektual dibagi menjadi dua. Yang pertama, hak cipta atau copyright, dan yang kedua, hak kekayaan industri atau industrial property right. Nah, di dalam hak kekayaan industri dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu hak paten, desain industri, merek, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, contoh hak cipta itu sendiri antara lain karyanya berupa buku, gubahan lagu, lukisan, dan lain-lain. Di dalam hak kekayaan industri, hak paten itu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Yang kedua adalah desain industri. Desain industri sendiri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat digunakan untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Perlindungan HKI jenis ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang desain industri. Nah, yang ketiga adalah hak merek. Hak merek ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Nah, yang dimaksud dengan merek sendiri adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 unsur atau lebih, di mana unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi. Yang keempat adalah perlindungan varietas tanaman. Nah, maksudnya adalah sekelompok tanaman dari satu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji,
dan ekspresi karakteristik genotype atau kombinasi genotype yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Perlindungan varietas tanaman sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. Yang kelima adalah desain tata letak sirkuit terpadu. Desain tata letak sirkuit terpadu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Maksudnya adalah tata letak bermakna kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk pembuatan sirkuit terpadu. Yang terakhir adalah rahasia dagang. Rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, di mana pengertian tersebut adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia, nomor induk mahasiswa 142-19051. Saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai dasar-dasar hukum. Yang pertama yaitu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi batasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kedua yaitu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Terakhir yaitu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denorana, NIM 142.19.038. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hak cipta dan merek. Yang pertama, hak cipta. Jadi hak cipta menurut UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemegang hak cipta sendiri adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari hak dari pihak tersebut di atas. Lalu untuk ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan seni dan sastra. Untuk objek hak ciptanya sendiri sudah tercantum dalam prosedur permohonan pencatatan ciptaan online berikut. Berikutnya yang saya akan jelaskan adalah merek. Jadi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang membedakan dengan barang sejenis lainnya. Untuk prosedur pendaftaran merek sendiri,
sudah saya cantumkan sebagai berikut. Sebagai tambahan, di sini saya tambahkan untuk hak paten. Jadi paten menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Jangka waktu perlindungan paten berlangsung selama 20 tahun sejak didaftarkan untuk paten biasa dan 10 tahun sejak didaftarkan untuk paten sederhana. Perlindungan paten tidak dapat diperpanjang dengan asumsi masa perlindungan paten tersebut diharapkan sudah cukup dan dapat dimanfaatkan oleh inventor atau pihak lebih lanjut dalam memperoleh manfaat ekonomi dari paten tersebut. Sekian penjelasan dari saya.